Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Juwita Ramboboga dengan NIM 19150014. Di video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah untuk memenuhi nilai saya dari mata kuliah Kimia Analisis dengan judul Analisis Jenis dan Kadar Saponin Ekstrak Metanol Daun Kemangi atau Oncidium bacillium L dengan menggunakan metode gravimetri. Sebagai pendahuluannya adalah pemanfaatan tanaman berkhasiat obat oleh masyarakat merupakan salah satu upaya dalam mengulangi masalah kesehatan, khususnya untuk mengobati penyakit. Obat tradisional menjadi pilihan karena mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaan bahannya. Tanaman kemangi atau Oncidium bacillium L merupakan salah satu tanaman berkhasiat obat yang ada di Indonesia. Tanaman kemangi secara empiris telah digunakan sebagai obat tradisional masyarakat yang diolah secara sederhana untuk mengobati berbagai penyakit. Fungsi dari tanaman obat daun kemangi bagi yang mengalami gangguan kesehatan diantaranya yaitu untuk mengatasi mual, perut kembung, dan demam. Selain itu juga tanaman ini juga mempunyai banyak manfaat sebagai obat peptisida nabati, penghasil minyak nutrisi sayur, dan penyegar makanan. Dan kemangi juga memiliki kandungan senyawa fitokumia berupa tanir dan saponin. Metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis kadar saponin menggunakan metode gravimetri. Jadi, gravimetri merupakan cara pemeriksaan jumlah zat yang paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan lainnya karena jumlah zat yang ditentukan menimbang langsung massa zat yang akan digunakan, yang dipisahkan dari zat-zat lain. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan kadar saponin dengan menggunakan metode gravimetri dan jenis saponin yang terkandung dalam ekstrak daun kemangi. Jadi, saponin itu adalah detergen atau glikosida alami yang mempunyai sifat aktif permukaan yang bersifat ampilitik, mempunyai berat molekul besar dan terstruktur. Molekulnya terdiri dari glikon, steroid atau triterpen yang disebut dengan sapogenin, dan glikon yang mengandung satu atau lebih rantai gula. Kadar saponin dapat dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode gravimetri. Selain menggunakan metode gravimetri, metode TLC-Shanner dapat juga digunakan dalam menganalisis kadar saponin. Alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini atau dalam artikel ini, alat yang digunakan antara lain batang pengaduk, blender, corong pisah, desikator, alien Mayer, gelas ukur, gelas kimia, kain kasa, kertas saring, labu ukur, neraca analitik, oven, pipet tetes, dan plat tetes. Bahan-bahan yang digunakan antara lain daun kemangi, aquades, diethil ether, amonia, asam asetat, etil asetat, HCl, kloroform, metanol, butanol, dan petroleum ether. Hasil dan pembahasan. Oke, kita akan lanjut. Yang berikut itu ada hasil dan pembahasan. Analisis data. Analisis data dalam kadar saponin ini dilakukan dengan cara menggunakan rumus X2 dikurang dengan X1 dibagi dengan A dikali dengan 100%. Nanti hasilnya itu dalam bentuk persen. Jadi dengan keterangan X1 itu merupakan bobot kertas saring, X2 itu merupakan bobot kertas saring ditambah dengan endapan, dan A itu merupakan bobot ekstrak daun kemangi. Jadi dalam artikel ini, daun kemangi yang diperoleh dari daerah Betung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dilakukan determinasi di Laboratorium Herbarium Biologi Universitas Andalas. Peneliti ini menyatakan bahwa daun kemangi yang menjadi sampel penelitian mempunyai spesies Oncidium bacillium L dengan keluarga Oncidium bacillium L. Setelah melakukan determinasi, kemudian membuat ekstrak daun kemangi yang dimulai dengan sortasi basah dan sortasi kering dan dihaluskan untuk menghasilkan simplisia.
Dari 50 gram simplicia yang digunakan dalam ekstrak melalui refluksi dengan menggunakan pelarut metanol, diuapkan dengan rotary evaporator, diperoleh ekstrak kental sebanyak 9,4 gram. Dari ekstrak kental yang diperoleh didapatkan rendaman sebesar 18,8%. Ekstraksi dilakukan dengan pelarut metanol karena metanol itu merupakan pelarut yang paling baik digunakan untuk menarik senyawa saponin, karena saponin itu merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga akan lebih mudah larut daripada pelarut lain. Setelah melakukan ekstraksi, kemudian akan dilakukan dengan uji kualitatif untuk mengetahui adanya kandungan saponin dalam daun kemangi atau tidak. Jadi, berdasarkan uji kualitatif, terlihat bahwa sampel membentuk busa stabil dengan ketinggian 1-3 cm, yang berarti dalam sampel daun kemangi tersebut mengandung saponin. Oke, kita akan lanjut. Jadi, hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi, pada percobaan 1 itu ada serbuk simpilia ditambah dengan H2SO4, 2N dipisahkan ditambah dengan asam asetat adhidrat ditambah dengan H2SO4. Jadi hasil pengamatannya itu berwarna hijau, kriteria yang diminta itu berwarna hijau atau biru. Jadi kesimpulannya adalah positif saponin steroid. Percobaan kedua itu ada serbuk simpilia ditambah dengan amonia ditambah dengan H2SO4 ditambah dengan asam asetat anhidrat ditambah dengan H2SO4. Jadi hasil pengamatannya itu berwarna kuning, sedangkan kriteria yang diminta itu berwarna merah atau ungu. Jadi kesimpulannya adalah negatif saponin atau tetraphenatonoid. Jadi di sini dapat disimpulkan dengan adanya kandungan saponin dalam ekstrak daun kemangi, maka daun kemangi dapat dijadikan potensi sebagai tanaman obat dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini didasarkan bahwa saponin mempunyai efek sebagai antimikroba, menghambat jamur, menurunkan kolesterol, mempunyai sifat sebagai antioksidan, antivirus, antisoiogenetik, dan manipulator fermentasi rumen. Setelah dilakukan uji kuantitatif, maka akan dilakukan analisis. Jadi setelah menemukan jenis saponin, kemudian dilakukan analisis kadar saponin pada sampel dengan menggunakan gravimetri. Jadi kadar saponin yang dihasilkan dari sampel ekstrak daun kemangi sebesar 3,11 atau kurang lebih dari 0,0795%. Jadi analisis gravimetri itu merupakan bagian dari analisis kuantitatif untuk menentukan jumlah zat berdasarkan penimbangan dari hasil reaksi setelah dilakukan analisis dan diperlakukan terhadap reaksi tertentu. Hasil reaksi dapat berupa gas atau endapan yang dibentuk dari bahan yang telah dianalisis. Di dalam analisis ini, unsur atau senyawa yang dianalisis dipisahkan dari sejumlah bahan yang telah dianalisis. Sebagian besar analisis gravimetri menyangkut perubahan unsur atau gugus dari senyawa yang telah dianalisis menjadi senyawa lain yang murni dan menetap atau stabil hingga tidak dapat diketahui berat tetapnya. Mungkin hanya ini video presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Salam.